Ada satu sosok tank, sosok tebal yang nongol lagi di Land of Dawn. Hylos, sesuai dengan dugaan kita, Psycho-nya yang akan menggunakan Popol Kupa ternyata. Tapi Hylos dengan masih 100% win rate dari 2 kali pick tadi. Dan sempat di ban juga beberapa kali. Karena kalau nggak salah Bigetron Alpha sempat memunculkan Hylos dan Estes. Habis itu di game keduanya langsung di ban. Kalau ngeliat Hylos gue jadi inget mantan pemain RRQ. LG. 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 Yes, right. Oh, yang kalau misalkan EVOS Legends main komennya LG semua. Ngomong gitu ya? Iya. Iya. Begitu Pak, ramai banget. Tapi sekarang kita berfokus kepada game yang akan dimulai. Match pertama di hari ketiga week ke-7 MPL Season 7 antara Game Figaro versus RRQ Hoshi. Let's go! Langsung spam di kolom komentar dengan hashtag Rising Wolf untuk mendukung Game Fixara Wolf dan hashtag Viva RRQ untuk mendukung tim RRQ Hoshi. Yes, Kagura di arah atas bertemu dengan Chang'e di bot lane pastinya. Dan di XP lane-nya bakal ada Alice dan juga Pakito. Finn yang memakai Hylos ini mengingatkan Cornet dengan LJ yang sudah berpindah ke EVOS yang benar-benar kuat banget untuk memakai Hylos ya. Tapi Albert memakai Granger dan baru diomongin Albert pakai Granger tiba-tiba di pause. Apakah dia akan mengganti Albert Konggaling Albert? Albert Konggaling Albert ya. Oke, kita akan menuju game yang kedua. Belum game Belum, 1 baru game 1. mulai. Sorry, Cari maaf. dulu siapa yang menang. Sabar ya, nunggu ya. Sabar ya. Nih Oke tuh lah. coba lihat tuh Fredo Kitty tuh langsung berhadapan dengan Hylos, sang manusia kuda yang siap untuk memberikan lingkaran-lingkaran maunya. Diberikan terus tuh lihat tuh. Early game Hylos emang. Tapi ya balik lagi, menurut gua kalau Hylos sendirian doang ya nggak ada yang harus juga agak sedikit sulit. Apalagi dia punya satu hero yang bisa nge-slow ya macam Rafaela. Jadi kayak berat aja gitu mau deketin, mau ngeganggu dan si Rafaelanya bisa nge-heal juga. Yap. Kuat itu ya Rafaela ya. Nggak kelar-kelar sih. Nih, ini yang akan terjadi. Baru diomongin butuh 1 follow up damage dan langsung ada R7 tapi 4 melawan 2 tampaknya. Finn yang harusnya direlakan di sini. First blood diamankan oleh tim Kian untuk dibalaskan begitu saja oleh R7 tapi R7 ya sekarang tidak ada lagi execute mencoba untuk dapetin 1 absorb lagi dan masih bisa balik ke arah belakang. 1 untuk 1. Tapi ada 1 peluru Dead Sonata connect daripada seorang Albert mengamankan orange buff daripada seorang Battle dan ditukarkan 1 untuk 1 R7 dan Rinasmi. Wow, Rinasminya pun harus down di bawah akibat sebuah pertempuran yang memang sudah terjadi. Memang benar tadi seperti apa yang dibilang oleh Profesor KB di mana Dead Sonata connect ya Be ya. Itu nyeri banget Pak. Enggak itu satu last hit harusnya daripada seorang Battle. Tapi keburu kena Dead Sonata yang kedua kalau nggak salah tadi. Iya makanya jadi nggak kebagian untuk orange buff-nya kali ini ya botolnya ya. Nih masih diuntungkan oleh RRQ harusnya. Apalagi Albertnya dapetin 1 orange buff tambahan dan Turtle sudah mulai dibuka tapi Fredo-nya terlalu depan di sana masih ada Cyclone Eye yang menyelamatkan dirinya. Sudah mulai terbuka pastinya. Ada R7 menjaga di satu rumput yang mungkin Alice-nya kalau misalkan mau ganggu bisa langsung bertemu dengan Pakito-nya. Dan mereka anak-anak Genflix Serigala lebih memilih untuk sang raja kasih aja deh Turtle-nya daripada memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan Walai. Iya benar sekali, namun di bagian tengah udah ada sebuah colokan antigen tadi pergi lagi dari area tersebut kayaknya. Fredo Kitty mundur ke bagian belakang. Tapi untuk Skylar-nya sekarang disenaskan seperti itu aja. Untuk purple buff-nya lagi dan lagi dicuri dan Sonata juga tadi udah langsung connect ke arah battle-nya. Untuk botol masih bisa kabur ke bagian belakang. Nggak ada yang tumbang, tapi untuk purple buff-nya kecolong. Wow. Itu benar-benar simfoni of skill yang dilakukan oleh anak-anak RRQ Hoshi dan bahkan di sini terjadi lagi. R7 yang mendapatkan 1 point kill. Flicker dari Finn untuk nge-stun biar nggak bisa retribution dari seorang Genflix sesi battle-nya. Dan langsung diamankan buff-nya oleh seorang Finn. Dibantu dengan Meteor Shower. Ini gokil banget ya. Hylos pakai blue buff mengingatkan Cornet dengan jawaban dari mantan player RRQ yaitu Tuturu. Marksman terkuat siapa? Hylos dia jawabnya. Terus ada yang ngedit lagi Hylos ini di kayak one terbang-terbang di bagian kayak crossbow tapi Hylos. Ya wai. Ya ampun Hylosnya enak banget ini ya. Ring of Order dia maju terus mana nggak habis-habis pokoknya. Benar-benar digangguin pergerakan dari seorang battle yang bukan botol. Dan bahkan dari Albert yang sudah level 7 sekarang. Udah bener-bener free banget pakai T-nya 3. Banget.
Perih banget T-nya 3, udah kayak nama Albert T-nya 3, Itu oke? dia malah. Oke, di bagian atas juga sejauh ini Watt yang menggunakan Kagura nggak terlalu mendapatkan sebuah gangguan yang begitu signifikan. Tapi sekarang setup strategi udah langsung dilakukan aja. Ada Finn di dalam rumputan, ada Skylar juga yang sudah bergabung. Tapi untuk Wattnya sepertinya dia udah sadar akan kehadiran dari 2 player ini. Ini untuk masalah item ya nih Prof, apa yang udah dilakukan nih Prof? Nah, udah ada Queen One bahkan, dan ini kayaknya Skylar tadi langsung bikin ke arah Queen One emang sengaja sih. Biar bener-bener berikan efek slow, dan lihat Fredo kena efek slow kayaknya dia gak bakal bisa kemana-mana, tergigit by item Kupa juga. Hilang sudah Fredo Kitty, namun untuk kali ini Meteor Shower dikeluarkan kembali, tapi untuk purple buff-nya berhasil diambil oleh Battle. Di bagian tengah udah ada sebuah serangan lagi, dan sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari Sang Raja tanpa adanya gangguan. Nikmat banget. Ini apa yang udah mereka set gak up. terganggu sama sekali si Albertnya. Bahkan Albert yang ngeganggu dibantu dengan banyak hal. Ada Ring of Punishment, ada trap dari Psycho juga membuka vision, dan R7 selalu hadir di orange buff-nya. Sehingga membuat Battle agak sedikit dilema. Dia kalau misalkan masuk ke area rumput, area bush, tentu ini bakal jadi ancaman kalau seandainya dia ke pick off berkali-kali. Tanpa adanya seorang Fredo Kitty di samping Battle, dia bakal kesulitan. Yap. Sementara itu Battle kali ini langsung bertemu aja dengan high loss-nya, mundur ke bagian belakang dengan satu Cyclone Eye. Tapi sempat-sempatnya digigit oleh Kupa yang emang pastinya disuruh oleh Popol. Elisnya berjuang sendirian, ada beberapa player mengejar, tapi setidaknya dengan satu flying block dia masih bisa memberikan sebuah gocekan yang sangat-sangat mengerikan. Dan juga bisa menggocek, namun untuk kali ini masih dikejar habis-habisan aja. Rinasbinya masih selalu selamat, flying block lagi, pindah lagi, selamat sampai sekarang. Profesor gocekannya maut banget. Yes, benar sekali. Benar-benar dikandangin habis-habisan dari anak-anak Genflix Arrowwolf. Dan bahkan untuk turret mid nih mungkin akan didapatkan oleh Araki Hoshi. Mencoba untuk di-def dan tampaknya masih bisa untuk dibersihkan untuk minion di arah tengahnya. Tidak bisa langsung nge-push turret pertamanya. Dan bahkan mendapatkan satu turret di arah bottom lane-nya. R7 yang justru mendapatkan 1 poinnya di arah bawah. 1 turret yang diamankan begitu saja. Ulala, tapi itu sekarang kita lihat lagi Elisnya mulai terkurung. Ring of Punishment, Law and Order semua dikeluarkan. Rhapsody juga habis sudah HP yang dia miliki. Tapi di bagian tengah Meteor Shower memandikan secara langsung, digigit oleh Kupanya. Kupa masih bisa selamat. Tergigit dengan ada 1 trap. 4 orang sekaligus harus berada di area mid bertarung dengan 2 Araki Hoshi. Yes, benar sekali. Ini benar-benar King Slayer atau bisa dibilang Genflix Arrowwolf, sang kuda hitam yang benar-benar tidak diberikan kesempatan oleh RRQ tampaknya. Stiker Genflix Arrowwolf sudah mulai muncul di atas kepala Skylar. Dan Turtle yang berikutnya sudah mulai muncul juga, sudah mulai di zoning oleh anak-anak RRQ. Bruno-nya yang bisa dibilang ini Bruno butuh banget babysit untuk awal-awal, tapi tampaknya Genflix tidak bisa melakukan itu. Walaupun mereka punya Rafaela, Finn yang ngeganggu banget, dan bahkan dia lompat untuk kematiannya. Nice, teriakan dari anak-anak Ryochi. Dan langsung didapatkan begitu saja. Imperial Justice tidak ngefek terlalu besar untuk anak Ryochi, dan bahkan dibuka oleh Rinaspi-nya. Diajar begitu saja, walaupun tidak mendapatkan poin kill 1-1, tapi Caganya langsung mendapatkan poin kill tambahan. Albert yang mengejar karena Rinaspi. Rinaspi ditumbangkan, Albert mendapatkan poin tambahannya. Finn mencoba untuk kesan, masih bisa untuk dapetin di lembaga. Lihat Albert double kill didapatkan begitu saja. Tas. Dilakukan oleh seorang Albert. Tepat di depan pertahanan yang dimiliki oleh Genflix Arrowwolf. Ada sebuah tas yang langsung dilakukan. Menang damage, PD meningkat. Yes. Gila sih, setup Turtle tadi sebenarnya udah rapih banget. Ada trap, ada segala macemnya. Bahkan Albert nungguin di mana flowing blood-nya tuh jatuh. Tapi kayak ini sih Skylar sih dari awal game. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan dia ngamanin Ice Queen One, abis itu Holy Crystal. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk ngamanin satu buah item kayak Glowing One. Dia masih mau ngamanin dari segi damage-nya. Dia nggak mau kalah dari Awat, dia nggak mau kalah dari Kaguranya. Oke, di bagian bawah coba dijagain, ada high loss tadi yang udah ngezoning sedikit. Di bagian depannya hilang lagi satu inner turret dari Genflix Arrowwolf. Alright, menuju menit yang ke-10. Masih belum adanya Lord. Dan bahkan sudah mulai diawasin, dihabiskan pelan-pelan vision dari anak-anak Genflix. Sedangkan dari anak RRQ masih berdiri dengan kokoh. Semua turretnya belum bisa melakukan push dari anak-anak Genflix. Ini benar-benar serigala sih di kandang ini.
Sama anak-anak raja sih dilus-elus ya, serigala gitu ya. Tapi tampaknya ada satu momen yang dibuat oleh Awas Supriyadi, didapatkan Saikonya, tapi dimandiin begitu saja Meteor Shower. Masih bisa dimundur gitu tampaknya. Masih ada satu Imperial Justice, ada R7 bersembunyi di sana. Mau dibukakah? Sudah terlihat Fredo enggak mau, masih terlalu dekat dengan turret yang kedua. Dan mereka lebih memilih untuk Lordnya muncul dalam 10 detik lagi, Walai. Iya benar sekali, namun untuk keadaan seperti ini kita udah biasa ngeliat Game Freak Aerowolf berada dalam keadaan tertekan ya. Lama-kelamaan mereka bisa ngebawa ataupun ngedrag game ini jauh ke game yang bisa dibilang lebih lama. Dan mereka kadang bisa memenangkan pertarungannya. Ya balik lagi sih, kali ini botolnya juga tidak terpick off sama sekali. 0-0-1, angka yang bagus sebenarnya dengan 1 assist. Tapi dia juga membutuhkan farmingan yang optimal. Kalau seandainya dia nggak dapetin apa yang dia mau, item, level, bakal jauh banget ketinggalan sama Albert dengan 401. Oke, di bagian atas sana pertempuran udah mulai pecah sepertinya. Tapi R7 mendapatkan sebuah perlawanan yang begitu menyakitkan dan 4 orang tadi langsung ngejar. Payungnya berhasil untuk mendapatkan R7 seorang diri, butuh 5 orang. Tapi untuk Lord, ini dia space yang diciptakan oleh R7 membuat rekan-rekannya bisa mendapatkan Lord. Tidak adanya flicker membuat R7 walaupun ada pasif tadi sempat ngejab 2 kali tapi tidak bisa mundur. Semuanya all in dan bahkan 1 peluru terakhir Albert dengan santuinya di sana mendapatkan 1 poin kill tambahan kepada Rafaelanya. Nikmat banget tadi payung dilemparkan ke dalam rerumputan mencari apakah ada orang di dalam sana, tapi ternyata tidak ada. Dipindahkan lagi membuat sebuah perimeter. Finnya Albert masih bersembunyi dalam rumputan. Di bagian tengah ada Fredo Kitty yang berjaga standby sendirian. Ayah naon eta teh diem bae. Itu masih tumbang, masih tumbang. Iya masih tumbang Pak ya. Jadi sampai kaget nih kita tadi ngeliat. Salah fokus. Salah fokus Pak lagi war pindah ke sana. Lah kok diem aja ya. Gak sadar kenapa tadi habis berantem. Dan Meteor Shower-nya dikeluarkan. Langsung dimandiin ke bagian depan. Tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Sementara untuk upanya masuk ke bagian dalam botolnya tergigit. Tapi Lordnya juga tanpa ada backupan. Sesaat lagi mungkin Lordnya akan hancur dan benar saja. Serigala masih bisa menahan datangnya Lord yang pertama yang masih berwarna ungu. Yang kita tahu Game Freak Aerowolf memang early mereka itu terkadang tidak baik, tapi mid game ke late game mereka bisa saja melakukan comeback dan ini yang harus dilakukan anak-anak Argoshi. Benar-benar harus disiplin banget, konsisten dan langsung nge-end game ya. Tidak boleh dibawa terlalu lama lagi. Clay-nya dimandiin, Meteor Shower masih bisa balik ke arah belakang dan bahkan masih bisa dibersihkan minionnya. Tidak adanya inhibitor yang turretnya gak bakal ada yang tumbang di sini. Masih sama-sama berdiri semua dari anak-anak Game Freak Aerowolf. Masih lengkap 3, masih bisa dipertahankan walaupun hanya inilah yang mereka milikin sejauh ini untuk Game Freak Aerowolf. Mereka untuk keluar juga udah ngeri, ada 3 wave minion yang masuk. Mungkin itulah untuk sekarang yang bisa mereka farming aja. Ya, tapi menarik sih melihat gold tadi, bahkan kalau misalkan secara keseluruhan Gold Battle itu berada di bawah R7 yang mana berarti membuktikan bahwa dia tidak mendapatkan farming yang optimal. Malah R7 yang tadi baru saja mengamankan satu buah si Halberd dan dia malah bisa dibilang dalam keadaan yang optimal banget untuk dari segi team fight dan bahkan untuk dari segi nantinya akan memberikan surprise attack. Wow, ini si Albert ada, lalu di dalamnya ada Daily Blade, tapi terus kita lihat aja Glorious Farming langsung dikeluarkan begitu aja di Sonata di bagian belakang. Untuknya masih ada, oh my god, Kaguranya menghilang, Meteor Shower memandikan langsung ke arah Rafaelanya. Tapi di bagian tengah, Clay-nya mencoba untuk menusuk ke arah satu orang, tapi nggak kena. Kupanya langsung hilang, mungkin saat lagi akan dipanggil. Sementara itu 5 player dari Ararkyoshi, semuanya masih kuat, semuanya masih sehat, dan semuanya siap untuk menabrak ke arah pertahanan Game Freak. Masih mencoba untuk menahan dengan 3 orang tersisa. Meteor Shower memukul mundur battle-nya. Flame tackle-nya dan bahkan Clay-nya masih ada flicker ke arah belakang dan masih bisa untuk digigit sama Kupanya. Masih belum bisa untuk di shutdown. Kehilangan 2 inhibitor turret-nya. Ararkyoshi sudah mulai balik lagi ngeriset kembali. Tidak mau memaksakan di sana karena tidak ada minion dan mencoba untuk ngambilin semua jungle-nya dihabiskan. Tidak boleh farming dari Bruno-nya. Ini benar-benar RRQ mencoba untuk nge-push abis-abisan, memberikan pressure abis-abisan juga. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari item ini timpang banget loh. Kalau misalkan lihat dari Granger-nya Albert sih, benar Berserker, Blood of Despair, dan dia bakal menuju ke arah Malefic. Nih, dia emang benar-benar optimal banget dan untuk dapetin farmingan dengan KDA 502, dia bisa dibilang bahkan perfect jungler buat sekarang. Tidak ada gangguan dan kalau misalkan dibandingkan dengan battle head to head-nya,
Battle juga baru on the way ke arah Blade of Despair sepertinya. Oke, Masih oke, jauh oke. loh. Masih jauh perjalanan agak sih. Memang tertinggal banget, bisa dibilang tertinggal 1 lap kalau di dalam balap. Cuman Athena Seal kali ini berhasil diambil oleh Fredo Kitty. Ini 2 rekannya juga masih belum bangkit. Mereka masih harus ditunggu untuk respawnnya sementara dari untuk apa ya, untuk spellnya. Sementara itu di bagian atas sana ada Rinasmi juga yang masih mengganggu-ganggu mencoba untuk masuk ke dalam Ibirtar tapi gak bisa karena dijagain oleh R7. Pelan-pelan ke arah Lord harusnya setupnya udah mulai matang sih sekarang. Itu Lihat langsung masuk ke bagian dalam sana. Rinasmi tapi langsung menghilang begitu aja. 2 sosok yang harusnya ngebadanin dari game Flicker Rolo mendadak menghilang yang begitu cepat. Tapi Popele Kupa dan sekarang Battle pun langsung menyusul begitu aja. Lord terbuka bebas. Apakah mereka akan mengamankan Lord? Tapi enggak ternyata karena Rafaela juga disikat habis. Ini ribut banget di sini, woi. Ribut seribut-ributnya. Tersisa Wan sendirian dan wipe out. RRQoC teriak benar-benar keras banget. R7 di depan sananya. Tas inilah dia. RRQoC santuy banget di depan sana. Di wipe out dan langsung teriak keras. Benar-benar keras Walai. Keras banget Paya. Sampai ketawa loh kita semua di sini mendengarkan bagaimana teriakan dari Saiko dan kawan-kawan terutama Albert tadi juga ketika dia berada di arah bottom lane.